Dua bocah laki-laki kakak dan adik di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, tewas tenggelam di kolam penjernihan air milik Pelindo. Kedua korban bernama Abid Nata Arohim, 9 tahun, dan adiknya bernama Ajib Arohim, berusia 4 tahun. Abid dan Ajib tenggelam saat bermain di sekitar kolam bersama sejumlah teman-teman seusianya. Lokasi kolam tak jauh dari rumah mereka. Abid dan Ajib diketahui tenggelam setelah warga mendengar teriakan teman-temannya yang meminta pertolongan. Saat dievakuasi warga, Abid dan Ajib sudah tidak bernyawa lagi dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Adiknya dulu. Nah, terus? Kakaknya menolong. Iya, kakaknya nolong. Tapi emang kakaknya ada di sini juga? Posisinya orang 4 itu. Oh, orang 4. Terus proyek ini punya siapa sih? PC. Oh, punya Pelindo. Ini dibiarkan gini ya, nggak ditutup? Belum. Sekitar jam setengah 9. Setengah 9 pagi? Ya, 9 pagi, setengah 9 pagi, jam 8.30. Oh, itu ditemukan di sekitar di proyek. Di proyek. Nah, Setelah yang menemukan berapa orang? Pak? 2 orang. 2 orang. Usai ditemukan itu Pak, langsung kita evakuasi atau gimana? Langsung dibawa ke puskes. Puskes Panjang. Nah, puskes Panjang, sampai puskes Panjang dinyatakan bahwa keduanya sudah meninggal. Keluarga menolak jenazah Abid dan Ajib diautopsi. Mereka mengikhlaskan musibah itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran ini terjadi di perumahan Bukit Kelapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu siang. Puluhan warga berhamburan keluar memadamkan api dengan alat seadanya supaya api tidak menjalar ke rumah lain. Rumah yang terbakar milik Ferry dan api sempat menjalar ke dapur tetangganya. Saat kebakaran, rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya bekerja. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di kabel internet. Satu rumah yang habis, yang satunya tetangganya kena dikit. Kena dikit. Ya. Tadi itu Pak, api bermula Pak dari atap rumah ya Pak? Ya, atap rumah dari Pak Peri tadi. Jadi sempat menjunjung tinggi memang api tadi. Menjunjung tinggi, mengebul. Asapnya mengebul hitam dari rumah Pak Peri. Jadi sempat juga warga untuk memadamkan ya Pak? Ya, sempat juga warga selalu panik karena perlu langsung saya telepon pemadam, alhamdulillah pemadam langsung datang. Petugas damkar mengerahkan 3 mobil damkar ukuran kecil sebab jalan menuju TKP sempit. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api yang membakar dapur sebab tidak ada jalan menuju belakang rumah. Tapi kita masuknya tadi, pas masuknya karena kita bawa mobil pertama tadi, mobil banteng yang besar, nggak bisa masuk kan yang di depan. Nah kita pakai mobil kecil yang harganya kecil. Untuk dari rumah yang terbakar milik lain ini habis semua ya Pak ya? Habis semua. Isi dalam. Dalam waktu kebakaran kondisi pemilik rumah lagi di mana nih Pak? Lagi kerja. Lagi kerja nih? Yang punya ini? Yang punya lagi kerja. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan 2 truk ini terjadi di Jalan Menanjak Curam di Jalan Insinyur Sutami PJR, Kelurahan Waigubak, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu siang. Truk terguling di drainase dan saling menimpa. Pengemudi truk bermuatan air mineral bernama Ahmad terluka di kepalanya. Menurutnya, kecelakaan terjadi karena mobilnya tertabrak bagian belakang truk di depannya. Saat melintasi jalan menanjak, truk di depannya tiba-tiba mogok akibat patah as roda. Truk bernomor polisi BE8807YS mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Awal mulanya ya mobil ini di depan. Di sini berhenti nih, di sini nih berhenti. Pikir saya kan mau ngoper gigi, ngoper andal, nggak taunya patah as. Patah as nggak taunya dia tuh mundur. Langsung saya kan udah nggak bisa ngelak lagi. Jadi mobil saya udah kehantem mobil ini, udah pasrah, udah nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa kenapanya Bang? Ini Kepala bocor. kepala itu. Tanjakan itu patah as.
mundur mobil ini mundur. Jadi mobil itu juga mundur juga, orang belakang yang hindari dengan mobil ini. Dari atas itu bang ya, dari atas ya. Kejar-kejaran dua itu mobil ini. Oh ya udah. Mundur itu terus itu mungkin nggak bisa itu ya, nggak bisa ngelak lagi mobil yang itu. Akhirnya kena juga ketemu sama mobil ini. Kejadian. Saat kejadian jalan sedang ramai kendaraan, mereka selamat setelah berhasil menghindari truk yang mundur. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Evakuasi kedua truk menunggu muatannya dipindahkan ke kendaraan lain. Kecelakaan dua truk ini ditangani Satuan Laka Lantas Polresta Bandar Lampung. Polisi mengimbau pengemudi menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, terlebih truk muatan berat di jalan menanjak atau menurun karena membahayakan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuas-buasnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa itu tidak berlaku bagi pria berinisial SF. Rabu siang, pria berusia 45 tahun ini ditangkap polisi karena mencabuli putri kandungnya sendiri. Korban berusia 14 tahun, seorang siswi SMP. SF ditangkap di rumahnya di Gading Rejo, Pringsewu tanpa melawan. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap SF mencabuli putrinya sejak tahun 2020 lalu. SF mengancam akan menganiaya dan mengusir korban jika menolak kemauannya. Bapak tahu kan kenapa Bapak dibawa ke sini? Pencabulan terungkap setelah korban akhirnya memberanikan diri mengadukan perbuatan bejat SF ke ibunya dan ke polisi. Dari sang ayah sudah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang dimulai pada tahun 2020. Baik berdasarkan keterangan yang kami dapat dari pelapor maupun telapor sudah kami melaksanakan pemeriksaan bahwa motif dari si telapor adalah kebutuhan birahinya. Polisi menyita barang bukti pakaian serta hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, SF terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.